Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cherry Amelia Putri. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Universitas Terbuka. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 pada sesi ketiga mata kuliah Tahsin Al-Quran. Saya diberi tugas untuk membaca surah Asy-Syu'ara ayat 1 sampai 10 sambil menganalisis hukum bacaan mat, tanwin atau nun sukun pada bacaan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tosim mim. Huruf to pada lafaz tosin mim itu hukum bacaannya mad tabi'i karena fathah bertemu dengan alif sukun dan panjang bacaannya 2 harokat. Huruf sin pada lafaz tosin mim hukum bacaannya mad lazim mustaqol karena aslinya berupa 3 huruf dan berupa huruf mad di tengahnya serta bertemu tasdid panjang bacaannya 6 harokat. Mim pada lafaz tosin mim hukum bacanya mad lazim harfi mukhaffaf karena pada aslinya berupa 3 huruf dan di tengahnya berupa huruf mad dan tidak bertemu tasdid. Panjang bacanya 6 harokat. Tilka ayatul kitabil mubin. Huruf alif dalam lafaz ayatu hukum bacaannya mad badal karena hamzah bertemu dengan huruf mad dan panjang bacaannya 2 harokat. Huruf ya dalam kalimat ayatu hukum bacaannya mad tabi'i karena fathah bertemu dengan alif. Panjang bacaannya 2 harokat. Huruf ta pada lafaz al-kitabi itu juga hukum bacaannya mad tabi'i karena fathah bertemu dengan huruf alif. Panjang bacaannya 2 harokat. Lafaz al-mubin hukum bacaannya mad arid li sukun karena huruf mad bertemu dengan huruf sukun sebab waqaf. Panjang bacaannya 2, 4 sampai 6 harokat. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Huruf ba dalam kalimat bakhi'un hukum bacaannya mad tabi'i karena fathah bertemu dengan alif sukun. Panjang bacanya 2 harokat. Huruf la dalam kalimat Allah itu juga hukum bacaannya mad tabi'i karena fathah bertemu alif sukun. Panjang bacanya 2 harokat. Huruf kaf dan nun dalam kalimat yakunu hukum bacaannya mad tabi'i karena juga hukum bacaannya mad tabi'i karena doma bertemu dengan wawu sukun. Panjang bacaannya 2 harokat. Lafaz mu'minin hukum bacaannya mad arid li sukun karena huruf mad bertemu dengan huruf sukun sebab waqaf. Panjang bacanya bisa 2, 4 sampai 6 harokat. Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas samaa'i ayatan fazalat a'naquhum laha khadi'in. Huruf ma dalam kalimat as-sama'i itu hukum bacaannya mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Panjang bacaannya 4 sampai 5 harokat. Huruf alif dalam kalimat ayatan hukum bacaannya mad badal karena hamzah bertemu huruf mad. Panjang bacaannya 2 harokat. Huruf nun dalam kalimat a'naquhum itu hukum bacaannya mad tabi'i karena fathah bertemu dengan huruf mad yaitu alif sukun. Panjang bacanya 2 harokat. Huruf ha dalam lafaz laha itu juga mad tabi'i karena fathah bertemu alif sukun. Panjang bacaannya juga 2 harokat. Huruf kha
kho dalam lafadz khodi'in hukum bacaannya mat tabi'i karena fathah bertemu dengan huruf alif. Panjang bacaannya 2 harokat. Lafadz ain dalam kalimat khodi'in itu hukum bacaannya mat adli sukun karena huruf mat bertemu dengan huruf yang sukun sebab wakof. Panjang bacanya bisa 2, 4 sampai 6 harokat. Wa ma ya'tihim min zikrim minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Huruf ma di dalam huruf ma di dalam lafadz wama hukum bacaannya mat tabi'i karena fathah bertemu dengan alif sukun. Panjang bacaannya 2 harokat. Lafadz tihim dalam kalimat ya tihim huruf T-nya itu hukum bacanya mat tabi'i karena kasroh bertemu dengan ya sukun. Panjang bacaannya 2 harokat. Huruf ma dalam lafadz ar-rahmani hukum bacaannya mat tabi'i karena fathah bertemu dengan huruf alif. Panjang bacaannya 2 harokat. Lafadz illah juga mat tabi'i karena fathah bertemu dengan huruf alif. Panjang bacaannya 2 harokat. Huruf ka dalam lafadz kanu itu hukum bacanya mat tabi'i karena fathah bertemu alif sukun. Panjang bacaannya 2 harokat. Lafadz nu juga mat tabi'i karena dhamma bertemu wawu sukun. Panjang bacaannya 2 harokat. Lafadz mu'ridin hukum bacaannya mat adli sukun karena huruf mat bertemu huruf yang sukun sebab wakof. Panjang bacanya 2, 4 sampai 6 harokat. Faqad kazzabu fasayatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Lafadz bu dalam lafadz kazzabu hukum bacaannya mat tabi'i karena dhamma bertemu dengan wawu sukun. Panjang bacaannya 2 harokat. Lafadz tihim dari kalimat fasaya tihim juga mat tabi'i karena kasroh bertemu ya sukun. Panjang bacaannya 2 harokat. Huruf ba dalam lafadz amba'u hukum bacaannya mat wajib muttasil karena huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Panjang bacaannya 4 sampai 5 harokat. Huruf ma hukum bacaannya mat tabi'i karena alif sukun. Panjang bacaannya 2 harokat. Huruf ka juga mat tabi'i karena fathah bertemu alif sukun. Panjang bacaannya 2 harokat. Lafadz nu juga mat tabi'i karena dhamma bertemu dengan wawu sukun. Panjang bacaannya 2 harokat. Lafadz hi dari lafadz bihi hukum bacaannya mat silah qasiro karena ada hak domir yang mana sebelum dan setelahnya hak tersebut ada huruf yang tidak sukun, lalu huruf yang hidup setelahnya bukan berupa hamzah. Panjang bacaannya 2 harokat. Lafadz yastahzi'un hukum bacaannya mat adli sukun karena huruf mat bertemu dengan huruf sukun sebab wakof. Panjang bacaannya 2, 4 sampai 6 harokat. Awalam yarau illal ardi kam ambatsna fiha min kulli zawjin karim. Huruf nun di dalam kalimat ambatsna hukum bacaannya mat tabi'i karena fathah bertemu alif sukun. Panjang bacaannya 2 harokat. Huruf fi dalam kalimat fiha hukum bacaannya mat tabi'i
karena kasrah bertemu dengan ya sukun. Panjang bacaannya 2 harokat. Sedangkan huruf H hukum bacaannya mad tabi'i karena fathah bertemu alif sukun. Panjang bacaannya 2 harokat. Lafaz karim hukum bacaannya mad arid li sukun karena huruf mad bertemu dengan huruf sukun sebab waqaf. Panjang bacaannya 2, 4 sampai 6 harokat. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Huruf fi hukum bacaannya mad tabi'i karena kasrah bertemu dengan ya sukun. Panjang bacaannya 2 harokat. Huruf za dalam lafaz zalika itu hukum bacaannya mad tabi'i karena fathah bertemu alif sukun. Panjang bacaannya 2 harokat. Huruf alif dalam lafaz la ayat hukum bacaannya mad badal karena hamzah bertemu dengan huruf mad. Panjang bacanya 2 harokat. Huruf ma dalam kalimat wama hukum bacaannya mad tabi'i karena fathah bertemu alif. Panjang bacaannya 2 harokat. Huruf k dalam kalimat kana juga mad tabi'i karena fathah bertemu alif sukun. Panjang bacaannya 2 harokat. Lafaz mu'minin hukum bacaannya mad arid li sukun karena ada huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun sebab waqaf. Panjang bacaannya 2, 4 sampai 6 harokat. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Lafaz azizu hukum bacaannya mad tabi'i karena kasrah bertemu ya sukun. Panjang bacaannya 2 harokat. Lafaz ar-rahim hukum bacaannya mad arid li sukun karena huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun sebab waqaf. Panjang bacanya 2, 4 sampai 6 harokat. Wa izna rabbuka Musa ani'til qaumaz zalimin. Huruf nun dalam kalimat nada hukum bacaannya mad tabi'i karena fathah bertemu alif sukun. Panjang bacaannya 2 harokat. Huruf dal dalam kalimat nada sama juga hukum bacaannya mad tabi'i karena fathah bertemu alif sukun. Panjang bacaannya 2 harokat. Lafaz mu dalam kalimat Musa juga mad tabi'i karena doma bertemu wawu sukun. Panjang bacaannya 2 harokat. Huruf sin dalam lafaz Musa hukum bacaannya mad jaiz munfasil karena huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Panjang bacaannya 4 sampai 5 harokat. Huruf zo dalam lafaz az-zalimin hukum bacaannya mad tabi'i karena fathah bertemu alif. Panjang bacaannya 2 harokat. Lafaz az-zalimin hukum bacaannya mad arid li sukun karena huruf mad bertemu huruf yang sukun sebab waqaf. Panjang bacanya 2, 4 sampai 6 harokat. Shadaqallahul azim. Sekian dari video tugas saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menganalisis suku bacaan mad, tanwin atau nun sukun dalam surat Asy-Syu'ara ataupun dalam membaca surah tadi. Kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.